Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sedulur semuanya dimanapun berada, semoga diberi keselamatan, kesehatan, dan rezekinya berlimpah ruah. Amin. Namaku Samin. Di kampung ini, orang-orang dulu memanggilku dengan sebutan kakek bau. Setiap kali aku lewat, mereka menutup hidung, anak-anak berlari sambil menertawakan. Bukan karena aku tak mau mandi, tapi karena air sulit dan sabun terlalu mahal untuk orang sepertiku. Aku hidup sendirian di gubuk tua, ditemani kenangan dan seonggok pakaian lembab. Namun di balik tubuh yang bau, aku menyimpan hati yang bersih dan doa yang tak pernah berhenti. Tuhan, jika semua menjauh karena baunya tubuhku, tolong jadikan aku seseorang yang bisa membuat dunia ini lebih wangi. Tak kusangka, dari doa sederhana itu, perjalananku dimulai. Perjalanan seorang kakek tua yang dulu dihina karena bau, tapi akhirnya dikenal karena membuat sabun yang mengubah hidup banyak orang. Untuk kisah lengkapnya, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Namaku Samin. Usiaku sudah melewati 70 tahun. Setiap pagi, aku selalu bangun sebelum matahari muncul dari balik bukit, menjerang air di tungku tua, dan menyeruput kopi pahit yang tinggal separuh gula. Rumahku kecil, berdinding anyaman bambu, berdiri di tepi sungai yang kini airnya keruh kecoklatan. Aku hidup sendirian di desa ini. Anak-anakku sudah lama merantau. Kabarnya tinggal di kota. Tak ada kabar, tak ada surat. Tapi aku selalu mendoakan mereka setiap malam. Aku percaya mereka pasti hidup lebih baik di luar sana. Meskipun hidupku sederhana, aku merasa cukup. Setiap hari, aku bekerja di warung Pak Arif, membantu menata sabun, minyak dan beras di rak kayu. Upahnya tak seberapa, tapi cukuplah untuk sekadar membeli beras dan teh. Kadang jika aku sedang beruntung, Pak Arif memberiku sisa sabun kecil untuk kubawa pulang. Tapi seringkali sabun itu sudah terlalu kecil, tinggal seujung jari. Hari itu udara begitu segar. Hujan turun semalaman dan menyisakan aroma tanah yang basah. Aku keluar rumah membawa ember untuk menampung air hujan. Satu-satunya cara bagiku untuk mandi tanpa harus ke sungai yang tercemar. Aku duduk di bawah langit mendung, tersenyum sendiri. Hujan ini, rezeki buat orang tua sepertiku, gumamku pelan. Dari jauh terdengar tawa anak-anak bermain lumpur. Salah satunya, Raffi, cucu Bu Ratna, melambai ke arahku. "Kakek Samin, hujannya deras ya. Nanti jangan lupa mandi, biar gak bau." Aku tertawa, meski kata bau itu menusuk hatiku. Anak sekecil itu mungkin tak bermaksud jahat, tapi jelas ia mendengar ucapan itu dari orang dewasa. Aku tahu, sebagian besar warga di sini memang menganggapku kakek bau. Kadang, saat aku lewat di depan rumah mereka, mereka pura-pura menutup hidung atau berbisik pelan sambil bertawa. Tapi aku diam saja. Aku tak punya banyak air untuk mandi setiap hari, dan sabun harganya makin mahal. Meski begitu, aku selalu berusaha menjaga diri. Setiap sore, aku mencuci bajuku di sungai meski airnya keruh. Aku menggosok kulitku dengan pasir halus, berharap bau tubuhku berkurang. Tapi tetap saja, aroma keringat dan lumpur seperti menempel di kulitku. Sore itu, aku duduk di beranda menatap langit jingga. Aku memandangi tangan tuaku yang mulai berkerut, lalu tersenyum tipis.
Tak apa, Samin. Hidup itu tak harus harum untuk jadi berarti. Aku tak tahu bahwa kalimat sederhana itu kelak akan mengubah seluruh hidupku. Bahwa justru dari bau yang selama ini jadi ejekan, aku akan menemukan jalan menuju keharuman sejati, bukan hanya di tubuhku, tapi di hati semua orang yang pernah menertawakanku. Bahwa justru dari bau yang selama ini jadi ejekan, aku akan menemukan jalan menuju keharuman sejati, bukan hanya di tubuhku, tapi di hati semua orang yang pernah menertawakanku. Namun sebelum itu terjadi, aku harus melalui hari paling memalukan dalam hidupku. Hari itu, matahari bersinar terik. Aku datang lebih awal ke warung Pak Arif seperti biasa. Tanganku sibuk menata dus sabun dan deterjen di rak. Keringat mengalir di pelipisku, membuat bajuku yang sudah kusam semakin lembab. Tapi aku tak peduli. Aku senang bekerja, karena di tempat itu aku merasa masih berguna. Tapi siang itu, sesuatu berubah. Aku sedang menurunkan karung beras ketika Bu Ratna, tetangga yang terkenal cerewet, masuk ke warung. Ia menatapku dari ujung kepala sampai kaki dengan wajah masam. "Astaga, Pak Arif, saya tadi beli gula di sini, tapi aromanya, aduh, seperti ada sesuatu yang busuk," katanya keras-keras sambil menutup hidung. Aku menunduk. Semua orang yang sedang antre langsung menoleh ke arahku. Pak Arif berusaha tersenyum. "Ah, mungkin dari luar, Bu. Di belakang warung memang ada tumpukan karung basah." "Bukan, Pak Arif," potong Bu Ratna. "Itu dari si kakek Samin. Saya sudah bilang dari dulu, kalau dia kerja di sini, pelanggan pasti kabur." Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk dadaku. Aku diam, hanya bisa menunduk dalam-dalam. Tapi di sekitarku, orang-orang mulai berbisik. Beberapa menutup hidung, sebagian tertawa pelan. Aku ingin menjelaskan. Aku ingin bilang bahwa aku tadi sudah mandi dengan air hujan pagi ini. Tapi suaraku tercekat di tenggorokan. Pak Arif menepuk bahuku pelan. "Maaf ya, Kek. Mungkin sebaiknya kakek istirahat dulu hari ini. Nanti sore baru kembali ya." Aku mengangguk pelan. Meski aku tahu maksudnya, itu bukan istirahat. Itu pertanda bahwa aku tak dibutuhkan lagi. Aku berjalan pulang menyusuri jalan tanah. Setiap langkah terasa berat. Di depan rumah, Raffi sedang bermain dengan teman-temannya. Begitu aku lewat, salah satu dari mereka berkata sambil menutup hidung, "Ih, bau! Kakek Samin lewat!" Anak-anak itu tertawa, dan Raffi hanya diam. Aku tahu hatinya baik, tapi ia juga takut ditertawakan kalau membelaku. Aku terus berjalan, berpura-pura tak mendengar, tapi di dalam dada ada rasa sesak yang tak bisa kutahan. Sore itu aku duduk di depan tungku yang padam. Aku menatap ember air hujan yang mulai habis. Di dalamnya mengambung sabun kecil pemberian Pak Arif, tinggal seukuran kelereng. Aku mengangkatnya perlahan, menatap busa tipis yang tersisa. Apakah aku memang seburuk itu? Bisikku pelan. Air mataku jatuh tanpa suara. Aku tak marah pada siapapun. Aku hanya sedih karena aku tak tahu bagaimana cara membuat diriku layak di mata orang lain. Malamnya aku tak bisa tidur. Aku memandangi sabun kecil itu di meja. Entah mengapa, ada pikiran aneh melintas di benakku. Bagaimana kalau aku mencoba membuat sabun sendiri? Sabun yang harum tapi murah, agar tak ada orang lain yang merasa hina seperti aku. Aku menatap sabun kecil itu sekali lagi, seolah berbicara dengannya. Kalau kamu bisa bikin orang diterima, mungkin aku pun bisa. Dan di sanalah segalanya bermula,
dari sebutir sabun kecil yang nyaris habis menuju impian yang akan mengubah seluruh hidupku. Malam itu, aku menatap api tungku yang redup dengan dada bergetar antara ragu dan harapan. Di usia setuaku, aku tak punya siapa-siapa. Tapi entah kenapa semangat itu terasa begitu kuat. Aku akan belajar membuat sabun sendiri, gumamku pelan, seolah meyakinkan diriku sendiri. Keesokan paginya, aku mulai berjalan dari satu rumah ke rumah lain, mencari bahan-bahan yang bisa kugunakan. Aku memungut minyak jelantah dari warung gorengan, mengambil abu kayu dari tungku rumahku, dan mengumpulkan air hujan yang masih tersisa di genting. Aku tak tahu persis caranya, tapi aku yakin semua sabun pasti berasal dari sesuatu yang sederhana. Orang-orang menatapku aneh ketika aku lewat sambil membawa botol bekas dan ember kecil. "Kakek Samin mau bikin apa? Minyak sisa buat masak lagi ya?" seru salah satu ibu-ibu sambil tertawa. Aku hanya tersenyum, walau hatiku perih. Mereka tidak tahu bahwa dalam emberku ada secercah harapan kecil untuk membuktikan bahwa aku bisa. Siang itu, aku bereksperimen di dapur bambuku yang sempit. Aku mencampur minyak, abu, dan air hujan dengan sendok kayu. Hasilnya, cairan itu malah berbuih aneh dan menimbulkan aroma tak sedap. Aku batuk-batuk, menutup hidung, tapi tetap bertahan. Tak apa, gagal sekali bukan berarti gagal selamanya, bisikku sambil mencoba lagi. Hari berganti hari, tapi semua percobaanku berakhir sama, gagal. Entah sabunnya terlalu lembek, busanya tak keluar, atau malah mengeluarkan bau gosong. Tanganku melepuh karena air panas, dapurku berantakan. Tapi aku terus mencoba. Sampai suatu sore ketika aku menjemur hasil percobaan keempatku, sebuah sabun kecil berbentuk tak beraturan, tiba-tiba terdengar suara tawa dari pagar depan. "Astaga, Kak Esamin bikin sabun dari apa itu? Bau jelantahnya sampai ke sini!" teriak Bu Ratna menutup hidungnya sambil menunjukku. Beberapa anak yang lewat ikut menertawakanku. Salah satunya berkata, "Kakek bau sekarang bikin sabun bau." Aku hanya diam. Aku tahu kalau aku membalas, mereka akan makin senang menertawakanku. Jadi aku menunduk, menatap sabun yang kususun di atas daun pisang. Sabun itu retak, bau, dan jelek. Tapi bagiku, itu hasil kerja keras pertamaku. Malamnya aku kembali duduk di depan tungku. Api kecil menari di mataku. Aku mulai berpikir, mungkin aku tak bisa melakukannya sendirian. Tapi kepada siapa harus aku minta tolong? Tak ada yang percaya pada kakek bau seperti aku. Sampai suatu hari, saat aku sedang mengambil minyak bekas di belakang warung, aku mendengar suara lembut dari belakangku. "Kakek, apakah kakek sedang mencoba membuat sabun sendiri?" Aku menoleh. Di hadapanku berdiri seorang gadis muda berkerudung, membawa buku catatan dan kamera kecil. Namanya Dita, mahasiswi yang sedang melakukan penelitian di desa. Tatapannya tidak mengejek seperti orang lain. Tatapannya penuh rasa ingin tahu. "Iya nak, kakek cuma ingin tahu bagaimana caranya supaya orang gak jijik kalau dekat kakek," jawabku pelan. Dita tersenyum hangat. "Kalau begitu, biar aku bantu, kek. Aku juga sedang meneliti tentang bahan alami untuk sabun. Mungkin kita bisa belajar sama-sama." Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa tidak sendirian. Mungkin harapan kecilku akhirnya mulai menemukan jalannya. Sejak hari itu, Dita sering datang ke rumahku setiap sore, membawa buku catatan dan aroma wangi dari bunga-bunga yang dikeringkannya. Untuk pertama kalinya, dapur bambuku yang dulu sunyi kini terasa hidup. Ada tawa, ada semangat, dan ada harapan yang kembali tumbuh seperti api kecil di tungku tuaku. "Kek, kalau minyak jelantahnya disaring dulu, aromanya bisa hilang," kata Dita sambil mengaduk perlahan cairan sabun di panci tua.
Aku mengangguk. Dulu kakek kira sabun itu cuma butuh air dan abu. Ternyata banyak rahasianya ya. Setiap aroma punya cerita, kek. Kadang yang busuk pun bisa jadi wangi, asal diracik dengan hati. Kata-katanya menembus hatiku. Aku memandangi gadis muda itu, begitu sabar dan tulus. Seperti melihat sosok anak perempuanku sendiri yang sudah lama tak kembali. Hari berganti hari, kami terus bereksperimen. Bau minyak jelantah kini perlahan tergantikan oleh wangi jeruk, pandan, dan serai yang dikeringkan. Tapi di luar rumahku, kabar mulai menyebar. Beberapa warga melihat asap mengepul dari dapurku setiap sore. Mereka mulai berbisik, menuduh macam-macam. Kakek Samin lagi bikin ramuan aneh, katanya dari minyak bekas. Jangan-jangan santet, biar orang suka sama dia. Makanya baunya campur aduk gitu, serem. Aku mendengarnya sendiri saat lewat di jalan. Orang-orang menatapku dengan pandangan curiga. Ada yang menutup pintu, ada yang menyingkir diam-diam. Hatiku mulai gundah, tapi Dita selalu menguatkanku. Biarkan mereka bicara, kek. Kalau hasilnya sudah jadi, mereka yang akan terdiam. Aku tersenyum, walau dalam dada masih tersisa ketakutan yang sulit kugambarkan. Suatu sore, ketika kami sedang mencampur minyak dengan pewangi alami, tiba-tiba Bu Ratna datang dengan wajah merah padan. Ia berdiri di depan rumahku sambil membawa sapu. "Samin, ini desa, bukan pabrik. Tiap sore bau aneh dari rumahmu bikin orang pusing." Aku mencoba menjelaskan, "Maaf Bu, saya cuma belajar buat sabun sendiri." "Sabun? Dari minyak jelantah dan abu? Alasan saja. Jangan-jangan kamu bikin sesuatu yang gak beres." Dita berdiri di sampingku, menatap Bu Ratna dengan tenang. "Bu, kami hanya meneliti bahan alami, tidak berbahaya sama sekali." Tapi Bu Ratna malah menunjuk-nunjuk. "Saya sudah bosan dengan kakek ini. Dulu bau, sekarang bikin bau baru. Besok kalau kamu masih main api di dapur, aku panggil Pak RT." Setelah Bu Ratna pergi, suasana jadi sunyi. Aku menatap tungku yang masih berasap. Rasanya seperti semua semangatku runtuh lagi. Tapi Dita menggenggam tanganku perlahan. "Jangan berhenti, kek. Kadang orang takut pada hal yang mereka belum mengerti." Aku menatap matanya, hangat dan jujur. Lalu aku mengangguk pelan. "Baiklah nak, kita lanjutkan. Sampai sabun ini benar-benar wangi." Malam itu, kami bekerja lebih lama dari biasanya. Suara api, wangi bunga, dan cahaya remang tungku menjadi saksi tekad kami berdua. Dan ketika adonan sabun itu mulai mengeras dengan warna putih bersih, aku tahu ini baru permulaan dari ujian yang sebenarnya. Keesokan paginya, Dita datang membawa kabar gembira. Wajahnya berseri-seri, seolah membawa cahaya pagi ke dalam rumahku yang suram. "Kek, Pak RT setuju untuk memberi izin kita ikut bazar desa minggu depan." Aku tertegun. "Bazar desa? Untuk jual sabun ini?" "Iya, kek. Ini kesempatan supaya warga tahu kalau sabun kita benar-benar wangi dan aman." Aku menatap sabun yang kami buat. Bulat kecil, berwarna putih dengan aroma jeruk nipis. Bentuknya memang tidak sempurna, tapi bagiku itu hasil kerja keras, bukan sekedar benda. Selama beberapa hari, kami menyiapkan semuanya. Dita membuat label sederhana bertuliskan, "Sabun alami buatan kakek Samin." Aku tak pernah menyangka namaku akan tertulis di sesuatu yang bisa dibanggakan. Hari bazar pun tiba. Lapangan desa penuh dengan tenda dan warga yang ramai. Suara musik dangdut terdengar dari pengeras suara. Aroma gorengan bercampur wangi bunga dan hopi. Aku dan Dita menata sabun di atas meja kayu.
Aku berusaha tersenyum, meski tanganku gemetar. Beberapa orang mendekat, membaca tulisan di papan kecil kami. Sabun alami buatan kakek Samin. Salah satu ibu-ibu membaca dengan nada heran. "Oh, itu kakek yang dulu sering bau," sahut yang lain tertawa kecil. Aku menunduk, tapi Dita menepuk pundakku lembut. "Tak apa, kek, biarkan mereka mencium dulu wanginya." Satu persatu warga mulai mencoba. Tapi saat sabun itu dicelupkan ke air, busanya keluar sangat sedikit. Ada yang mencoba menggosok tangan, tapi malah terasa licin dan berminyak. "Loh, kok malah lengket ya? Baunya sih wangi, tapi tanganku kayak berminyak." Beberapa orang tertawa, bahkan anak-anak mulai menirukan. "Sabun kakek Samin, bikin tangan makin kotor." Bu Ratna lewat, menatapku sambil tersenyum sinis. "Saya sudah bilang, ini cuma mainan. Mana mungkin orang yang dulu nggak bisa jaga kebersihan, sekarang bisa bikin sabun." Tawa meledak di sekelilingku. Aku berdiri terpaku. Dunia seolah berputar lambat. Suara mereka semakin jauh, tapi luka di hatiku terasa semakin dalam. Dita mencoba menenangkan. "Kek, jangan dengarkan mereka. Kita bisa perbaiki formulanya." Aku menggeleng lemah. "Tidak, nak. Mungkin memang mereka benar. Aku hanya kakek bau yang mencoba jadi wangi dan gagal." Aku meninggalkan meja itu perlahan. Orang-orang masih tertawa. Sabun-sabunku berserakan di tanah, terinjak, hancur. Langit yang tadinya cerah, tiba-tiba mendung. Aku berjalan pulang sendirian di tengah riuh suara musik dan tawa yang menertawakanku, seolah alam pun ikut mengerti betapa kecilnya aku di mata mereka. Malamnya, aku duduk di depan tungku yang padam. Dita datang mengetuk pintu, tapi aku tak sanggup membukanya. Aku hanya menatap sabun-sabun gagal yang berserakan di meja, lalu berbisik pelan. Mungkin ini saatnya berhenti mencoba menjadi harum, karena dunia sudah terlanjur mengingatku sebagai yang bau. Namun di luar sana, angin malam berhembus membawa aroma bunga liar dari bukit belakang rumahku. Aroma itu lembut, menenangkan, dan entah kenapa membuatku menatap langit lagi. Mungkin Tuhan sedang menyembunyikan sesuatu di balik bau itu. Aku menatap papan besar bertuliskan Pabrik Sabun Harum Jaya, milik Pak Darmo. Rasanya masih sulit dipercaya. Nama yang dulu orang kampung sebut dengan nada jijik, kini terpampang di depan gerbang megah tempat puluhan orang bekerja di bawah naunganku. Tapi hari itu, aku tak datang sebagai pemilik pabrik. Aku datang sebagai kakek yang ingin menepati janji. Kembali ke kampung dengan kepala tegak. Mobil hitamku melaju pelan di jalan desa yang dulu begitu kukenal. Udara sore menampar wajahku, membawa aroma tanah dan rumput basah. Tapi yang paling tajam menusuk bukanlah bau itu, melainkan kenangan. "Darmo, mandilah dulu. Kamu bau seperti tempat sampah." Aku masih ingat jelas tawa anak-anak dulu dan tatapan jijik ibu-ibu ketika aku lewat membawa karung sabun bekas. Semua kenangan itu menampar hatiku seperti cambuk masa lalu. Saat mobil berhenti di depan warung kecil, aku turun perlahan. Semua mata memandang. Seorang ibu parubaya berbisik pada temannya. Itu Darmo. Kakek bau itu." Aku tersenyum kecil. "Iya, Bu. Kakek bau itu sekarang jual sabun." Orang-orang terdiam. Tak ada lagi tawa. Yang ada hanya wajah-wajah terkejut, malu, dan sebagian menunduk. Aku tak datang untuk membalas dendam, tapi tak bisa kupungkiri. Melihat mereka diam tanpa kata, ada sedikit rasa lega di dada. Aku mendatangi rumah tua di ujung gang. Rumah yang dulu aku tinggali dengan istri almarhumku. Catnya sudah pudar, gentengnya berlumut, tapi setiap sudutnya masih mengandung kenangan. "Bu, aku pulang.
Bisiku lirih sambil menatap foto almarhum istriku yang masih tergantung di dinding. Air mataku menetes. Aku ingin ia melihat aku sekarang, bahwa segala hinaan, segala luka, ternyata bisa menjadi bahan dasar sabun kehidupan, membersihkan masa lalu yang kotor. Sore itu aku duduk di beranda sambil menatap anak-anak kecil bermain. Tiba-tiba seorang bocah menghampiri sambil membawa sabun kecil bertuliskan Harum Jaya. "Kakek, sabun ini bikin wangi banget. Katanya dari pabriknya kakek ya?" Aku tersenyum dan mengangguk. "Iya nak, kakek dulu pernah bau banget. Tapi justru dari situ kakek belajar cara bikin orang lain jadi wangi." Bocah itu tertawa polos, dan tak kenapa tawa itu terasa seperti doa. Namun, di tengah keharuan itu, aku mendengar suara langkah seseorang di belakang. Aku menoleh. Seorang pria muda berdiri di sana. Dialah anak lelaki yang dulu paling sering menghina dan melemparku dengan sampah. "Pak, saya mau minta maaf." Suaranya bergetar. Aku terdiam. Inilah momen yang dulu selalu kubayangkan. Tapi kali ini aku hanya mengulurkan tangan dan tersenyum. "Tak apa nak. Kadang bau masa lalu memang perlu, supaya kita belajar menghargai wangi kehidupan." Namun, di balik semua kedamaian itu, aku tak tahu sebuah kabar besar sedang menungguku keesokan harinya. Sebuah tawaran yang bisa mengubah seluruh hidupku lagi. Pagi itu, aku sedang duduk di ruang tamu rumah tua peninggalan istriku, menyesap teh panas sambil menatap halaman yang diselimuti kabut. Tiba-tiba, suara mobil mewah berhenti di depan rumah. Dari dalam keluar seorang pria muda berjas rapi dengan senyum penuh percaya diri. "Selamat pagi Pak Darmo, saya Rendra, perwakilan dari perusahaan kosmetik internasional Luxbel. Kami tertarik untuk membeli formula sabun wangi milik Bapak, senilai 10 miliar rupiah. Teh di tanganku nyaris tumpah. 10 miliar? Jumlah itu bahkan lebih besar dari semua yang pernah kubayangkan. Tapi entah kenapa, dadaku justru terasa berat. Rendra meletakkan map kontrak di meja, menatapku dengan mata yang tajam tapi ramah. "Cukup tanda tangan di sini, Pak. Bapak tak perlu pusing produksi, tak perlu kerja keras lagi. Pabrik bisa kami urus. Bapak tinggal menikmati masa tua dengan tenang." Aku terdiam lama. Kata-kata itu terdengar begitu manis, tapi juga beracun. Aku menatap tangan tuaku. Tangan yang dulu memungut sabun bekas dari tempat sampah. Tangan yang membangun sabun pertama di ember tua bersama istriku. Kalau aku jual, berarti aku menjual kenangan juga ya, gumamku pelan. Rendra tersenyum tipis. Kadang, kenangan harus dikorbankan untuk masa depan yang lebih baik. Aku menatap foto istriku di dinding. Senyumnya terasa hidup, seolah ia sedang menatap langsung ke arahku. Aku bisa mendengar suaranya lagi. "Jangan pernah menjual wangi yang lahir dari keringat dan air mata kita, Mo. Karena sabun ini bukan cuma barang, tapi perjuangan." Aku menarik nafas panjang. "Mas Rendra, saya dulu dikatain bau. Orang-orang menghina saya, menutup hidung saat saya lewat. Tapi justru dari kebauan itu, saya belajar makna kebersihan sejati. Membersihkan hati, bukan cuma tubuh. Dan sabun ini adalah bukti bahwa yang busuk pun bisa berubah jadi harum." Rendra terdiam. Mungkin tak menyangka aku akan menolak. Tapi aku tersenyum, menutup map kontrak itu dengan tenang. Uang bisa habis, Mas. Tapi harga diri dan makna perjuangan tak nilai. Rendra berdiri, menghela nafas. "Saya mengerti, Pak Darmo. Tapi ingatlah, tawaran ini mungkin tidak datang 2 kali." Ia pun pergi, meninggalkan jejak ban mobil di tanah basah halaman rumahku.
Aku menatap langit. Hujan turun perlahan, membasahi tanah, membasuh daun, membasuh hatiku yang terasa ringan. Tapi, siapa sangka, penolakanku pagi itu justru membuat pabrikku menjadi sorotan media nasional. Dan dari sanalah, badai besar berikutnya mulai datang. Badai besar itu benar-benar datang setelah hujan pagi itu reda. Belum seminggu sejak aku menolak tawaran 10 miliar itu, pabrik sabunku tiba-tiba ramai diberitakan. Tapi bukan karena prestasi, melainkan karena fitnah keji yang mengguncang hidupku. Sabun Pak Darmo mengandung bahan berbahaya. Pabrik sabun kampung itu bikin warga sakit kulit. Itulah judul-judul berita yang bertebaran di televisi dan media sosial. Aku duduk di ruang produksi, menatap tumpukan sabun yang masih hangat di rak. Hidungku menangkap aroma bunga kenanga, aroma yang dulu membuatku menangis haru karena mengingat istriku. Tapi kini, aroma itu terasa getir, karena bersamaan dengan itu, para tetangga kembali berbisik-bisik di luar pagar. Katanya pabriknya pakai bahan sisa loh. Wah, pantas saja wanginya aneh. Kakek itu emang dari dulu bau. Kalimat terakhir itu menusuk lebih dalam daripada dulu. Dulu aku memang bau karena miskin, tapi sekarang aku dihina lagi karena sukses. Bedanya dulu mereka menutup hidung, sekarang mereka menutup mata dari kebenaran. Aku memanggil Dita, gadis muda yang selama ini jadi pengawas produksi. Wajahnya pucat, matanya sembab karena menangis. Pak, ini bukan kesalahan kita. Bahan semua sudah diuji lab, tapi ada seseorang yang mengganti label bahan di gudang, katanya dengan suara gemetar. Hatiku mencelos. Siapa, Nak? Dita menunduk. Sepertinya orang suruhan dari perusahaan yang dulu Bapak tolak tawarannya. Aku terdiam. Dunia rasanya berputar. Jadi benar. Ada orang yang sengaja menjatuhkanku karena aku memilih mempertahankan harga diri. Tapi bagaimana aku bisa melawan? Aku hanya seorang kakek tua melawan perusahaan besar dengan uang tak terbatas. Sore itu, pabrikku disegel sementara oleh pihak berwenang untuk penyelidikan. Semua pekerja terpaksa pulang, wajah mereka penuh kecewa. Aku berdiri sendirian di depan gerbang, memandangi papan segel yang tertempel. Hujan kembali turun. Kali ini lebih deras dari sebelumnya. Raffi, anak kecil yang dulu suka main ke rumahku, tiba-tiba datang berlari dengan payung kecil. Ia menatapku polos. Kakek, sabunnya aku masih pakai kok. Wanginya enak, bukan berbahaya. Aku tak bisa menahan air mata. Aku berlutut, memeluk bocah itu. Terima kasih, Nak. Mungkin hanya kamu yang masih percaya sama kakek. Di tengah derasnya hujan, aku sadar. Semua perjuangan yang kubangun dengan air mata bisa hancur dalam semalam karena satu fitnah. Tapi di dalam dada ini, ada bara kecil yang belum padam. Aku menatap papan segel itu sekali lagi dan berbisik dalam hati. Kalau mereka mau menghancurkan wangi ini, aku akan buat wangi yang tak bisa dilupakan seumur hidup mereka.